Ada di mana saya? Yuk, sekarang saya sudah ada di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II. Alhamdulillah, kali ini saya berkesempatan untuk mewakili Sumatera Selatan, mewakili LKS Yayasan Netra Mandiri untuk mengikuti acara nasional. Mau kemana saya? Nanti coba kita ikuti. Sebenarnya saya ingin meliput bagaimana tunanetra menaiki pesawat. Maksud saya bagaimana proses tunanetra naik pesawat sendiri. Karena biasanya untuk menaiki pesawat tanpa pendamping pun tunanetra bisa. Karena di sini sudah ada yang langsung melayani. Nah, tapi kali ini saya tidak bisa meliputnya karena di dalam pemeriksaan juga cukup ketat, jadi saya tidak mendapatkan izin. Nanti kita coba apa saja yang bisa kita liput. Karena kali ini juga sebenarnya saya sudah tidak sendirian ya. Gitu. Yang pasti ikuti terus perjalanan saya. Setelah melalui rangkaian pemeriksaan, sekarang saya sudah ada di pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 7054 dengan tujuan Bandara Halim Perdana Kusuma. Sambil menunggu kita landing, sekarang kita coba lihat-lihat dulu fasilitas apa yang ada di pesawat Batik Air ini. Apakah akses untuk tunanetra ya? Mari kita lihat. Biasanya kan di pesawat itu ada buku manual book, buku keselamatan. Nah, kita lihat apakah bukunya ini akses untuk tunanetra. Nah, kita dulu lihat di sini ada 3 seat ya di sini. Di sini ada kantong tempat ini. Nah, ini manual booknya. Nah, ternyata manual book ini tidak bisa diakses ya untuk tunanetra. Jadi hanya tulisan untuk orang awas ya. Mungkin ke depan kita bisa mengusulkan untuk agar bisa diberikan tulisan braille supaya bisa diakses oleh tunanetra ya. Selain itu juga di fasilitas di pesawat ini ada layar monitor, tapi ini touchscreen ya. Nah, ini tidak bisa diakses. Mungkin bisa coba ditunjukkan layarnya. Ini hanya sebatas alat untuk menunjukkan peragaan bagaimana menggunakan alat-alat keselamatan yang ada di pesawat ini. Tadi kalau untuk fasilitas lain kita udah dapatkan snack tadi ya. Snacknya udah habis, udah dimakan tadi. Dapat roti. Perjalanan saya lumayan 1 jam, mungkin sekitar 40 menit lagi saya sampai di Halim. Saya lebih dekat dengan Halim untuk tujuan saya karena saya mau ke Tangerang ya, daerah Bekasi. We ask that you remain seated until sign operated belt is turned off. Thank you. Para tamu kami yang terhormat perlu kami informasi. Overall, ya secara umum pelayanan di Batik ini cukup yang memuaskan ya. Mulai dari counter check-in tadi sampai masuk ke sini, saya tadi memang dilayani dengan baik sama mbak-mbak pramugarinya yang cantik-cantik gitu ya. Iya. Nah, ini sebentar lagi kita mau landing di Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma. Kita mau bersiap-siap dulu. Nah, nanti kita lanjutkan kembali vlog kita. Nah, ini kita udah siap turun ini. Yuk. Alhamdulillah kita sudah sampai di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kita udah tadi naik pesawat Airbus A320. Nah, sekarang kita akan langsung siap-siap ini. Kita akan menuju penginapan ya.
sekarang kita mau ke penginapan. Ini mau memesan taksi. Perjalanan kita masih cukup jauh, kurang lebih masih 1 jam perjalanan. Nah, kita pesan taksi dulu sekarang. Nah, sekarang saya sudah ada di penginapan, tepatnya di Hotel Santika Mega City, daerah Bekasi. Selama 3 hari ke depan, insya Allah kita akan mengikuti kegiatan dari Kementerian Sosial, yaitu peningkatan kapasitas lembaga dalam rangka asistensi disabilitas. Nah, bagaimana kegiatannya? Nanti kita akan ikuti pembukaannya, tapi sekarang kita coba in dulu, nanti istirahat sebentar. Kita sudah berada di ballroom Hotel Santika Mega City. Nah, sebentar lagi kita akan memulai acara. Bagaimana kegiatannya? Mari ikuti terus kegiatan saya di sini. Bapak sekalian, kita ketahui bahwa kualitas kompleksitas masalah disabilitas ini semakin kompleks dan berkembang. Kementerian Sosial telah baru melakukan upaya-upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang tentunya dikoordinir oleh Direktorat RSPD dan juga sentra atau UPT di bawah Kementerian Sosial, Direktorat Jenderal Sosial, dan juga tentunya bermitra dengan lembaga kesejahteraan sosial penyandang disabilitas yang dibentuk oleh masyarakat. Dan dalam kegiatan ini tentu harapan kami untuk memperkuat pemahaman dan peran LKS terkait dengan pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial. Selanjutnya, Bapak Sekretaris, perkenankanlah kami melaporkan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan ini, yaitu pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas lembaga dalam atensi penyandang disabilitas ini merupakan upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan atensi sebagai upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak disabilitas. Dan tentunya bagaimana terapi-terapi yang bisa dilakukan oleh LKS dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Bapak Sekretaris yang kami hormati dan Bapak sekalian, demikianlah hal-hal yang dapat kami laporkan dalam pertemuan ini, dan seluruh peserta sudah hadir Pak, dan juga narasumber sudah hadir, dan perlu kami sampaikan bahwa segala sesuatu keperluan untuk kegiatan ini telah kami siapkan. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Sekretaris untuk memberikan arahan kepada para peserta dan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Kemudian tentu kita juga tidak pada posisi ingin mengklarifikasi itu, tetapi sebagai orang yang menjadi saksi hidup ya, pada waktu kita melakukan kegiatan lelang lukisan. Jadi sebenarnya dalam beberapa kasus, di dalam beberapa contoh, terakhir ketika saya mendampingi di Surabaya, ada anak tuli itu diperkosa oleh tetangganya. Namun menambah kemerihan. Ku akan pergi meninggalkan dirimu. Nah, selama beberapa hari ini, jadi kita di acara ini ditemani hiburannya oleh teman-teman dari Disnet ya. Nah, ini kita sudah bersama teman-teman nih dari Disnet. Ya, mungkin bisa dikenalin dulu nih. Siapa nih? Bang, personilnya Halo, Bang. saya Ega. Saya Ika. Saya Coki. Nah, ini tadi udah dengerin videonya, dengerin ini apa namanya, penampilan mereka keren-keren nih. Mungkin bisa dikenalin, ceritain sedikit nih, Disnet nih apa sih dan bagaimana sih proses terbentuknya, bisa cerita ya Bang? Iya, Bang Ega iya. dulu mungkin. Iya. Sebetulnya Disnet itu
nama Disnet sendiri itu singkatan sih, cuma singkatan iseng-iseng aja awalnya. Sebelumnya memang kita udah punya band, cuman bingung kan kasih nama. Ya udahlah, ada yang nyeletuk temen itu Disnet aja Disnet. Disnet itu disabilitas netra, sebetulnya artinya itu aja. Jadi kita bikin nama yang simple dan mudah dipahami gitu, mudah diinget. Itu aja sih Mas. Bang Ega nih di posisi mana nih? Aku di keyboard Oh, kebetulan. keyboard. Nah ini Mbak Ega vokal. biasa vokalis. vokalis sama Mas Coki juga vokal. Iya. Coki ya. Iya, sebetulnya kita ada beberapa. Kalau bandnya ada beberapa tim, ada beberapa orang lagi. Cuman karena formasinya hari cuma bertiga ya. Jadi selama Iya. beberapa hari ini di acara kementerian ini Hmm. akan selalu berkibur ya. Ya mungkin ke Bahasa Indonesia ya. kemungkinan gitu ya. Cuman kan karena ada rangkaian yang lain juga, kita kayaknya cuma di pembukaan sama kalau jadi ya di penutupan aja. Oh, pembukaan sama penutupan. Karena kalau kita hibur terus nanti pematerinya kapan? Ya kan? Kasihan nggak dapet gitu, tapi. Pak. Jadi selain musik, aktivitasnya sehari-hari di mana? Kebetulan saya ngajar Ngajar. di salah satu sentra juga di Bekasi, punya baktian sosial. Nah, Baiknya juga sama di Juga sana. sama. Oh, Dia PNS juga nih. Alhamdulillah dapat Terus Mas Coki juga sama ngajar. Oh, ngajar juga. Kita satu lembaga nih, bertiga. Emang binaan dari sentra juga jatuhnya? Dulunya iya, saya alumni sentra. Alumni sentra ya. Gitu, Mas. Udah banyak keluar album baru nih? Kebetulan kita memang fokusnya nggak ke situ ya, jadi band-band cuman band hiburan pada saat di sentra aja awalnya ya. Cuman karena disuruh buat lagu oleh Pak Dirjen segala macem, buat Mars ya kita buat kayak gitu. Cuman kalau kayak album kayak gitu sih kalau kita belum arah ke sana, cuman mungkin ada ya. Kayak Mas Coki punya beberapa single kayak gitu. Mas Coki juga udah punya karya. Salah satu karya mungkin teman-teman tahu penyandang disabilitas. Kayak udah ada di YouTube-nya Mas Coki itu. lagu atensi pun juga tadi Mas Coki. Rata-rata lagu kita diciptain sama Mas Coki. Oh, Gitu. jadi memang ini juga memang all genre ya kalau misalnya ngibur ya. All genre dong. Oh, siap. Gitu Mas. Iya nih, terima kasih. Sama-sama Mas Anton. Ega, Sukses selalu Baik Mas sama Anton ya. Mas Cokinya. Ini apa YouTube channelnya nih ceritanya? Netra Mandiri Official kita. Oh gitu. Oke deh, sukses selalu ya. Dari Palembang. Siap. Sampai ketemu lagi nih. Siap Mas. Oke, thank you. Siap. Sama-sama. Nah, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman ya, karena di sela-sela kesibukan mereka mengajar, tapi juga bisa tetap berkarya. Kayak Mas Coki ya, udah banyak ini ya single ya. YouTube-nya apa Mas Coki? Coki Suendra. Coki Suendra. Jangan lupa di like, share, and subscribe juga gitu ya. Terima kasih. Potensinya apa sih yang dimiliki? Nah makanya itulah akan terjawab dengan sertifikasi. Jadi sertifikasi ini sudah mencantumkan unit kompetensi apa yang dimiliki oleh seseorang. Nah nanti pun sama Bapak Ibu. Sebenarnya saat ini pun kita sedang melaksanakan sertifikasi terhadap pengelola SDM LKS. Pasca lahirnya Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, sebenarnya sudah jelas pembagian urusan kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Makanya kalau misalnya suka bertanya mana nih peran Kementerian Sosial, mana nih peran Kementerian Sosial kok nggak hadir gitu kan? Karena di daerah sudah ada perangkat yang mewakili urusan sosial, adalah dinas sosial. Awalnya itu menangani anak jalanan, kemudian berkembang menangani disabilitas, pemulung, karena konsep yang kita pakai adalah merubah mindset sebetulnya ya. Jadi bagaimana kita melihat klien atau teman-teman yang kita bina, kita dampingi itu tidak saja melihat dari sisi masalahnya saja, tapi potensinya itu yang lebih kita angkat, gitu ya. Kita manfaatkan. Kalau masalah ya memang teman-teman sudah punya masalah sendiri-sendiri ya. Nilai seseorang yang setelah misalnya operasi patah tulang, kemudian kita lihat fungsinya, gimana fungsi berjalannya paling gampang. Bisa nggak sudah berjalan lagi setelah operasi gitu ya. Nah itu gangguan fungsional.
Jadi kondisi di mana terdapat gangguan struktur dan fungsi tubuh, keterbatasan atau limitasi aktivitas, serta partisipasi seseorang. Ini 4 sehat 5 sempurna. Tetapi pada saat ini berubah menjadi gizi seimbang atau tumpeng gizi seimbang karena bentuknya seperti tumpeng. Apa pengertian dari gizi seimbang? Pengertian dari gizi seimbang tadi adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Saya dari LKS Orsos Rumah Kasih Sayang yang ada di Ponorogo, Jawa Timur. Saya berdoa, berharap mudah-mudahan jenengan dari LKS Netra Mandiri bisa berkembang, bisa hidup sejahtera, mandiri sesuai nama LKS-nya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kenalkan nama saya Imam Waji dari UPTD Liponsos Kota Surabaya. Perkenalkan, nama saya Supradi, Ketua Panti Sosial Yayasan Penyantun Pendidikan Anak Tuna Kabupaten Pasaman. Di mana saya udah lama juga mengelola panti sosial. Dalam kesempatan malam ini, setelah kita mengikuti kegiatan yang beberapa malam ini, saya senang sekali berjumpa dengan Pak Anton yang sebagai dari Yayasan Netra Mandiri Palembang ya. Iya Pak. Mudah-mudahan istilahnya sesuai dengan namanya Netra Mandiri, seluruh anggotanya maupun pengurusnya bisa membangkitkan minat, bakat dan kemampuan sekecil apapun sehingga bisa hidup mandiri seperti apa yang kita harapkan. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Ferry. Ambil tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital itu apa sih? Detak jantung, frekuensi nafas, ya, kolesterol dan lain-lain, tensi itu baru dibolehkan pulang. Ada yang meninggalkan sisa sequelae dengan kecacatan lupus separuh, baru semua kompetensi, semua ilmu ingin mengembalikan, namanya rehabilitasi, ingin mengembalikan fungsi, bisa duduk lagi, bisa berdiri lagi, bisa berguling lagi, bisa berjalan lagi, bisa bicara lagi, bisa naik motor lagi. Nah, itu namanya mengembalikan. Istilahnya adalah memulihkan gerak dan fungsi. Kemudian ada dengan asesmen, Bapak Ibu juga sudah sangat familiar ya? Asesmen sudah sangat familiar? Asesmen ada instrumennya, ada instrumen terbaru yang Bapak Ibu pegang sekarang? Belum? Yang terbaru yang mana dulu Bu? Oh, setiap saat ada asesmen baru katanya. Yang terintegrasi. Yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Kemudian apa tujuannya? Tujuan bantuan permakanan adalah terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar. Kemudian meningkatnya kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab
selama 4 hari dari tanggal 15 sampai tanggal 18 November kita sudah sama-sama mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas lembaga ini dalam pada hari pertama ya kita ada pembukaan dengan Pak Sekretaris dan disampaikan berbagai hal terkait dengan penghormatan, pelindungan, pemenuhan dan hak penyandang disabilitas. Kemudian beberapa materi juga kita sampaikan dengan narasumber dari berbagai lembaga akademisi, yaitu terkait dengan akreditasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Wildan dari Pusdiklat/Pusbangprom di bidang sosial. Banyak hal yang disampaikan terkait bagaimana akreditasi untuk lembaga jasa sosial ini. Tentunya dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kegiatan sosial penyandang disabilitas secara resmi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan tentunya salam sehat. Saya haturkan terima kasih kepada Yayasan atau LKS Netra Mandiri dari Palembang yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami dalam kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kesejahteraan sosial penyandang disabilitas. Oke, sudah 4 hari saya di sini. Ini hari terakhir saya di sini. Nanti sore saya harus kembali lagi ke Palembang. Selama kegiatan di sini tentu banyak hal yang bisa saya dapat, mulai dari pengalaman, pelajaran, pertemanan. Ya, pengalaman juga banyak sekali. Yang paling berat adalah bagaimana saya mampu menjadikan pertemuan di sini sebagai inspirasi untuk saya aplikasikan ke teman-teman yang ada di Palembang. Memang belum banyak pembahasan tentang disabilitas netra selama kegiatan ini, tapi secara umum saya bisa mengambil pelajaran dari teman-teman LKS yang sudah sukses di daerah lain dan sudah mampu memandirikan teman-teman disabilitas. Tantangan besar untuk saya dan mudah-mudahan ke depan dengan dukungan dari teman-teman dan juga dari berbagai pihak kita bisa terus maju, terus berkembang untuk menjadikan tunanetra lebih mandiri dan lebih sukses lagi. Terima kasih atas atensinya pada teman-teman seluruh pihak, termasuk juga Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah memfasilitasi untuk kegiatan selama beberapa hari ini. Jangan lupa terus dukung channel Netra Mandiri Official demi pendidikan, demi edukasi tunanetra yang lebih baik lagi. Tetap share, like, and subscribe channel Netra Mandiri Official.